Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Tetapi yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari raya Pentakosta, hari Minggu 19 Mei 2024, kita telah mendengarkan tadi tentang peristiwa yang kita sebut hari Pentakosta. Dalam pembacaan tadi, peristiwa Pentakosta itu dirayakan oleh orang Israel karena orang Israel itu punya 7 hari raya ya. Tetapi 3 hari raya mereka wajib datang ke Yerusalem. Karena di 3 hari raya ini itu adalah perintah Tuhan. Semua pria-pria orang Israel dimanapun berada, kalau kita baca tadi ada yang dari Arab, dari Mesir, dari Mesopotamia, itu adalah orang-orang Israel yang kita sebut lagi berdiaspora, tersebar di bangsa-bangsa lain. Kenapa demikian? Pada waktu sebelum zaman Tuhan Yesus, pada masa kerajaan Israel terbagi 2, utara dan selatan. Di utara itu ada 10 suku, di selatan 2 suku yang pusatnya di Yerusalem ya, dan yang di utara pusatnya di Samaria ya. Jadi pada waktu pemerintahan kerajaan Asyur, 10 suku di utara ini diserbu oleh bangsa Asyur ya, dan mereka dibawa pembuangan ke Asyur. Asyur itu di mana? Sekarang kita sebut Iran, ya, itu Asyur. Mereka dibuang ke sana, dan ketika Iran dikalahkan oleh Babilonia, yaitu sekarang Irak, oleh Raja Nebukadnezar, mereka dibebaskan dan mereka sejak itu terserak ke seluruh dunia, ya. Ada yang di Tiongkok, ada bahkan yang di Indonesia, ada juga di negara-negara lain. Dan ketika zaman Tuhan Yesus ini, jadi hari Pentakosta itu adalah peringatan buat orang Israel pada zaman Tuhan Yesus, yaitu untuk memperingati Tuhan Allah memberikan
hukum Taurat atau 10 hukum kepada Musa di atas Gunung Sinai. Pada waktu itu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Dan ketika tiba di sekitar Gunung Sinai, mereka mengikuti tiang awan dan tiang api ya. Tuhan suruh bangsa Israel stop di situ selama berapa lama? 1 tahun. 1 tahun di sekitar Gunung Sinai. Dan Musa dipanggil naik ke puncak gunung. Dan disitulah Tuhan memberikan 10 hukum ya, yang kita kenal sebagai hukum Taurat ya. Dan peristiwa Tuhan Allah memberikan 10 hukum ini yang dikenal nama The Ten Commandments, 10 perintah Allah, itulah yang diperingati orang-orang Israel pada waktu pembacaan kita tadi. Makanya banyak orang Israel dari luar Israel datang ke Yerusalem. Seperti saya katakan tadi, hari raya Israel itu ada 7 hari raya. Tetapi di 3 hari raya ini orang-orang Israel terutama yang pria harus kembali ke Yerusalem. Hari raya apa itu? Pertama hari raya Paskah. Karena itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, perbudakan Mesir. Tapi buat kita orang Kristen, Paskah itu adalah hari kebangkitan, hari kematian. Jumat Agung itu Paskah kita orang Kristen. Dan Paskah kebangkitan pada hari Minggu ya, yang kita rayakan selalu pada hari Minggu. Itu Paskah buat kita orang percaya. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit 7 minggu kemudian, 49 hari ya, di hari ke-50 seperti yang Tuhan janjikan sebelum naik ke sorga. Kapan Tuhan naik ke sorga? 40 hari setelah kebangkitan ya. Tuhan Yesus pesan kepada murid-muridnya, berkumpullah kamu di Yerusalem dan tunggulah Roh Kudus yang saya janjikan. Jadi murid-murid setelah kenaikan Tuhan ke sorga, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mereka berkumpul di Yerusalem di suatu rumah. Dan waktu mereka berkumpul pada hari yang ke-10, jadi 40 hari setelah Paskah, hari Paskah, terus 10 hari kemudian, jadi hari ke-50, pas hari Pentakosta, turunlah Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Waktu Roh Kudus turun, terdengar bunyi suara angin yang keras. Jadi luar biasa ya, bunyi angin yang keras. Dan kemudian murid-murid yang 120 orang itu melihat di atas kepala mereka ada lidah-lidah api. Itulah perwujudan atau penyataan atau eksistensi Roh Kudus terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus sesuai janji Tuhan waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan ketika Roh Kudus hinggap atau singgah pada murid-murid Tuhan, mereka dipenuhi roh dan mereka berbahasa roh ya. Dan waktu mereka berbahasa roh pada waktu itu, karena seperti saya katakan tadi di 3 hari raya itu orang-orang Israel dari luar negeri datang semua. Mereka sedang ada di Yerusalem dan murid-murid waktu dipenuhi Roh Kudus, mereka berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya. Waktu mereka berbahasa roh itu ada yang berbahasa Arab, berbahasa Mesir dan bahasa-bahasa lainnya. Itu orang-orang Yahudi, orang Israel yang dari luar negeri bisa mengerti tentang siapa itu Tuhan Yesus yang telah lahir di Bethlehem, berkarya bersama murid-murid, kemudian mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga. Itulah berita yang disampaikan oleh
Petrus waktu dia memberitakan Injil itu, karena Tuhan katakan tunggulah Roh Kudus turun sehingga kamu akan memberitakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Dan pada waktu hari Pentakosta itu mereka memberitakan Injil dengan rupa-rupa bahasa dan terjadilah pertobatan yang luar biasa. Dicatat di situ 3.000 orang bertobat, percaya Tuhan Yesus dan minta dibaptis. Jadi inilah buat kita orang percaya peringatan hari jadinya, bangkitnya gereja mula-mula, ya. Dan ada 3.000 orang ditambah dengan murid-murid, berarti lebih ya, 3.000 lebih. Dan banyak orang dibaptis pada hari Pentakosta itu. Tetapi ingat, pembacaan selanjutnya dikatakan banyak orang yang mengolok-ngolok. Mereka katakan, oh itu lagi mabuk anggur, ya. Jadi kesimpulannya, pada hari raya Pentakosta adalah buat kita orang percaya ya, peringatan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan dari sorga buat kita orang percaya, murid-murid Tuhan, dan terjadilah pemberitaan Injil dan banyak orang bertobat. Dan kemudian yang kita harus ingat, ketika murid-murid memberitakan Injil dipenuhi oleh Roh Kudus, banyak juga orang yang mengejek. Jadi kesimpulannya, ketika kita memberitakan Injil, kita harus menyadari banyak orang yang akan menolak, banyak orang yang akan mengejek kita, seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta. Jadi marilah kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, bukan hanya pastor, pendeta, bukan hanya penatua, diaken, kita semua dipanggil Tuhan untuk bersaksi dan melayani Tuhan, yaitu menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Apa itu? Memberitakan Injil. Dan kita percaya ketika kita dipimpin Roh Kudus, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan melalui kesaksian dan pelayanan kita, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, banyak jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan. Inilah makna hari Pentakosta buat kita ya. Dan untuk melengkapinya, nanti Oma Palar akan menambahkan tentang hari Pentakosta ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Pentakosta. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu di rumah, serta saudara-saudari. Kita jumpa pada siang ini. Kita bertemu di hari tanggal 19 Mei 2024. Saya menambahkan apa yang Opa jelaskan tadi, tapi saya melihat dari pembacaan kita, keturunan Roh Kudus memperingatinya yang kita katakan hari Pentakosta. Bagaimana hari itu kita kenang kembali, mengingat kembali sampai sudah sekian lama kita peringati, tetap memperingati. Pentakosta ialah turunnya Roh Kudus pada kehidupan kita anak-anak Tuhan. Bagaimana saya menambahkan di sini, melihat bagaimana karya Roh Kudus waktu turun bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya melihat itu dari pembacaan hari ini untuk zaman kita pada akhir zaman kita pada saat ini. Karya Roh Kudus, saya melihat dulu yang pertama bagaimana Roh Kudus bekerja. Saya percaya waktu turunnya Roh Kudus bagi murid-muridnya, bukan berarti turunannya Roh Kudus itu tidak sesuatu yang saat itu saja, tapi kita menikmati karya Roh Kudus sampai pada hari ini. Saya tidak menambahkan, mengulas
bagaimana Roh Kudus yang kita sudah tahu tiap anak Tuhan punya Roh Kudus, bagaimana dia berkarya dalam kehidupan kita sampai pada zaman akhir ini, zaman kita, generasi kita. Tapi saya melihat dari bagaimana waktu itu Tuhan menurunkan Roh Kudus sebagai tanda kita melihat karya Roh Kudus bekerja. Pertama yang kita baca, Roh Kudus waktu datang semua melihat pada pembacaan kita hari ini. Roh Kudus kalau turun memenuhi kita, memenuhi dengan apa ada di situ, kita boleh katakan itulah tanda heran. Ada sukacita, ada kekaguman, ada yang sesuatu yang mengherankan. Itulah tanda Roh Kudus bekerja turun, yang kita lihat bekerja untuk kita. Itu satu tanda. Tetapi bagi orang yang belum mengenal, belum mengerti Roh Kudus, yang kita katakan, kita nikmati, mereka merasa sesuatu yang negatif kalau dilihat, yang tidak dimengerti. Sebagai anak Tuhan kita mengerti itu. Tetapi bagi orang yang belum mengerti, mereka di situ dikatakan mereka mabuk anggur. Untuk pengertian, saya melihat bagaimana karya Roh Kudus waktu turun. Ada hal-hal mengatakan bahwa Roh Kudus membuat tanda heran, mereka bisa berbahasa. Di situ saya merenungkan kenapa pertama turun Roh Kudus pertama dengan bahasa. Ya, bahasa ada sampai sekarang kita mengatakan Roh Kudus ada bahasa roh, tetapi hari itu bahasa roh dikatakan dengan berbagai-bagai bahasa dari suku ini, dari orang yang tadi dibacakan berbagai bahasa yang sebenarnya mereka tidak tahu, tapi mereka berbahasa. Saya merenungkan kenapa harus bahasa, kenapa harus Tuhan menurunkan bahasa pada saat itu. Saya sedikit merenungkan dengan pembacaan yang kita baca hari ini dengan pembacaan yang lain. Di situ saya mengambil satu kesimpulan. Bagaimana awal dunia, kita baca dalam Kejadian, bagaimana Tuhan menghukum, ya. Kita tahu bagaimana pembacaan Tuhan mengutuk manusia karena manusia membuat menara Babel. Menara Babel adalah itu karya manusia yang mau menyaingi Tuhan. Saya membaca di situ bagaimana mereka mau menyaingi Tuhan dengan mereka membuat menara Babel sampai ke langit. Di situ pembacaan kita. Di situ saya melihat di situ Tuhan marah. Tuhan menegur mereka dengan apa? Dulu manusia hanya satu bahasa. Di situ waktu Tuhan menghukum mereka, Tuhan membuat bahasa mereka berbagai-bagai bahasa. Sampai saya tidak lanjutkan lebih dalam bagaimana mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Saya merenungkan di situ ada pertentangan, perkelahian dan lain-lain. Saya tidak teruskan. Disitulah Tuhan marah. Tetapi pada hari ini kita memperingati Pentakosta dimulai dengan bahasa. Ya, saya melihat bahasa di situ. Awal Tuhan mencerai-beraikan manusia karena marah. Tuhan memberikan bahasa yang berlain-lainan sampai mereka tidak mengerti. Tetapi hari ini kita memperingati Tuhan menurunkan Pentakosta, yaitu dimulai dengan bahasa yang berbeda. Ya, begitu banyak kesaksian, mereka heran kenapa si A, si B, dengan mereka tidak tahu bahasa saat itu yang ditulis pada siang hari ini. Mereka yang menonton saat itu termasuk juga pengikut Tuhan, pengikut anak-anak Tuhan, heran kenapa mereka bisa berbahasa satu dengan yang lain, tapi bahasa yang bukan dari mereka. Ya, itulah untuk saya Tuhan menandakan bahwa dari bahasa itu
ya, Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk mempersatukan, ya, di bahasa itu. Bagaimana Tuhan di perjanjian lama, ya, Tuhan mengutuk manusia, tetapi di perjanjian baru dengan peringatan hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, Tuhan mempersatukan bahasa itu. Berarti Tuhan dengan bahasa itu Tuhan menyatakan dengan bahasa dimanapun berbeda, di situ aku bisa turun. Aku turun dengan karya Roh Kudusku untuk mempersatukan seluruh bumi. Apabila mereka melalui Roh Kudus, mereka hidup bersama Roh Kudus. Itu yang saya melihat bagaimana kita memperingati. Saya merenungkan begitu dalam Tuhan. Tuhan datang dengan karyanya sendiri persatukan umat Tuhan, manusia khususnya umat Tuhan dengan satu karya Roh Kudus mempersatukan. Mari anak-anak Tuhan kita melihat karya Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus ada tanda-tanda. Satu, mempersatukan. Apa yang tidak bisa dilihat dengan mata Roh Kudus. Roh Kudus bisa bekerja dengan kita dengan melihat apa? Melihat dunia ini tidak sebatas dunia, tapi di luar daripada apa yang kita lihat, yaitu di luar batasan kita, di luar daripada batasan kita, kita melihat dunia ini karena Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah, mari apa yang kita peringati hari ini, pakailah Roh Kudus. Roh Kudus mulai dengan bahasa, itu tanda yang pertama, ya. Dan seterusnya saya percaya Bapak Ibu, bagaimana kalau kita memakai karya Roh Kudus itu semuanya, kita akan melihat karyanya begitu indah, begitu sukacita, tetapi kita akan terheran-heran. Kenapa terheran-heran? Karena kita tidak punya, sebagai manusia tidak punya karya di situ. Tuhan Yesus dengan Roh Kudusnya memberikan satu karya yang tidak bisa dimiliki oleh dunia, tidak bisa diberikan oleh dunia. Tetapi bagi anak Tuhan, Tuhan memberikan itu dengan mata Tuhan, hati Tuhan. Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak Tuhan sampai mereka melihat dunia tidak sebatas dunia. Seperti waktu turunnya Roh Kudus, orang dunia mengatakan mereka mabuk anggur, tapi anak-anak Tuhan, saya percaya waktu itu mereka memang heran, tapi mereka termangu-mangu. Di situ dikatakan heran, termangu, tapi tidak mengatakan penolakan, tidak ada yang negatif, tapi mereka mengatakan ada satu pengertian, inilah yang kami tunggu. Mereka sendiri heran. Jadi saya berkesimpulan kalau Roh Kudus bekerja di setiap anak-anak Tuhan, setiap pribadi, di situ ada tanda heran. Ada sesuatu yang tidak pernah kita lihat, nikmati secara mata kita, kehidupan kita akan menikmati karya Roh Kudus lebih daripada dunia berikan. Di situ ada sesuatu yang indah sekali dan kita akan melihat karya Tuhan dengan mata Tuhan. Kita akan hidup lebih bahagia daripada kita dengan dunia. Saya berharap apa yang kita peringati pada hari ini, mari kita selalu undang Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita, agar segala apa yang Tuhan mau tunjukkan pada kita, apa yang kita rindukan, Tuhan akan berikan. Karena Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini menjadi satu hal dorongan pada kita. Mari kita bawa kehidupan kita dengan karya Roh Kudus. Di situ ada bimbingan yang saya tidak ucapkan di sini, tapi saya percaya Bapak Ibu di rumah sudah tahu semuanya. Ya, cuma saya menghimbau, jangan tinggalkan Roh Kudus, dan kita peringati hari ini Roh Kudus adalah sandaran kehidupan kita. Ada hal yang luar biasa kita akan nikmati dan karyanya. Kita akan menjadi heran bagi dunia yang melihat kita. Karena keheranan itulah kebahagiaan kita. Di situ bisa dikatakan kita adalah beda dengan dunia. Itu yang paling hakiki untuk kita peringati pada hari ini, karyanya. Karyanya sudah berlaku
dari yang kita peringati, kita melihat, saya ulangi, kita melihat dari awal dan kita akan menikmati sampai dunia berakhir. Kita tetap dengan Roh Kudus, jangan tinggalkan Dia, karena di dalam Roh Kudus kita akan mendapatkan satu kebahagiaan, satu penyelesaian di dalam Tuhan apa yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kiranya itu saja yang saya tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Saya percaya keperingatan hari ini hanya untuk mengatakan jangan kita tinggalkan Roh Kudus. Roh Kudus juga akan memberikan satu kebebasan, kenikmatan yang sudah dilakukan Tuhan. Kita adalah kemenangan, yaitu dimulai dengan apa? Kemenangan dalam hidup, Tuhan memberikan darahnya. Itu satu hal yang pertama, kita penuh dengan penuh dengan kebebasan, kebahagiaan, keterikatan akan dosa. Tuhan lepaskan di mana? Di kayu salib. Itu karya inisiatif Tuhan. Berikutnya Tuhan datang dengan kemenangan itu. Tuhan datang tinggal dengan kita, yaitu melalui Roh Kudusnya. Itu dua pekerjaan karya Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh iblis. Dua karya Tuhan ini kita harus mengerti. Disitulah puncak kebahagiaan kita. Zaman kita sampai hari ini adalah zaman Roh Kudus, zaman kemurahan Tuhan. Tuhan sangat bermurah hati kepada anak-anaknya yang percaya kepadanya. Sebab itu Dia rindu untuk tinggal bersama kita melalui karyanya yang kedua, yaitu melalui Roh Kudus. Terima kasih, hanya itu saya bisa berikan untuk kita peringati pada hari ini. Kiranya apa yang hari ini kita nikmati membawa sukacita bagi keluarga kita, kehidupan kita bersekutu dengan Tuhan. Ada hal-hal kita persekutuan yang indah bersama Tuhan karena dibentuk juga oleh karya Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, hanya itu saya bisa tambahkan sedikit, kiranya menjadi hal yang sangat sukacita, membangun rohani kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sampai kita ketemu di minggu depan. Amin.